Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institut. Kita terus tidak bosan-bosan henti-hentinya mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kali ini teknik Bayesian MCMC akan kita bandingkan dengan teknik maksimum likelihood untuk pemodelan menggunakan model pseudo Linley alpha power distribution. Nah, model pseudo Linley alpha power distribution sudah kita bahas pada sesi yang lalu dan kita menggunakan maksimum likelihood dalam hal ini optim untuk mengestimasi parameter telah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita akan menggunakan teknik Bayesian MCMC untuk membandingkan hasil estimasi parameternya dengan model dengan teknik maksimum likelihood. Nah, tentu kita tahu semua model pseudo-Linley alpha power distribution ini telah kita bahas sebelumnya. Bagi rekan-rekan yang ingin menyimak kembali apa itu model pseudo-Linley alpha power distribution, coba lihat lagi Rado Institute, lihat sesi sebelumnya. Satu sesi sebelumnya kita telah membahas mengenai model peluang ini. Nah, sekarang kita akan membahas model peluang yang sama, tetapi kita menggunakan teknik Bayesian MCMC. Oke, kita coba langsung saja kita buka R kita. Karena kita tidak ingin mencerita lagi tentang modelnya, kita langsung aja ingin R-nya. Coba lihat R kita. Nah, ini R. Ini R kita menggunakan data Z. Ya, data dari riset artikel. Ini data Z kita. Nah, setelah data Z kita peroleh, data Z kita dapatkan, lalu kita akan merancang coding untuk model pseudo-Linley alpha power menggunakan Bayesian MCMC. Kalau Bayesian MCMC tentu pertama sekali kita bangun dulu coding dari likelihood, fungsi likelihoodnya. Ingat, model pseudo-Linley ini 3 parameter. Dengan fungsi densitas peluang seperti yang kita sorot. Nah, yang kita sorot ini fungsi densitas peluang pseudo Linley alpha power transform. Dengan 3 parameter, ada parameter 1 parameter U, parameter 2-nya adalah parameter T, parameter 3-nya adalah E. Sedangkan modelnya secara matematis itu telah terbit di suatu riset artikel yang telah kita bahas minggu yang lalu. Nah, ini adalah konsep dari coding likelihood. Terang. Oke, sukses. Nah, setelah kita run dengan untuk fungsi likelihood, kita akan melakukan proses pembakaran, oke, 10.000 pembakaran dengan nilai error untuk parameter U adalah menggunakan distribusi normal dan distribusi dan parameter T atau parameter kedua juga nilai errornya ini untuk nilai error parameter ketiga. Dan kita tahu bahwa konsep Bayesian MCMC ini adalah membangkitkan atau membangun dari posterior density menggunakan hasil kali fungsi likelihood yang kita bahas tadi dan prior. Oke, prior. Priornya ini non informatif kita anggap normal. Oke, kita anggap normal. Karena kita memburning sebanyak 10.000 kali itu akan menghasilkan data yang besar. Jadi kita boleh asumsikan dia nanti terdistribusi secara normal. Oke. Karena ada 3 parameter yang kita akan coba burning 10.000 kali. Ini adalah untuk parameter U dan ini adalah untuk parameter T dan ini adalah untuk parameter E. Ada 10.000 kali pembakaran. Tentu setiap parameter nanti akan menghasilkan 10.000. Nah, kebetulan kita sudah jalankan. Kita sudah jalankan sebelumnya karena kita tahu kalau kita jalankan pada saat kita melakukan kajian melalui Zoom akan memakan waktu yang lama, maka jauh hari sebelumnya kita telah jalankan. Tinggal kita lihat lagi seperti apa trace plot dan posterior density plotnya. Nah, jadi ada 3 parameter di sini, ada alpha, ada beta.
ada theta. Jadi ada alfa, beta, dan theta. Ini tersplotnya nampak, ini semakin ke ujung akan dia semakin konvergen kepada satu bilangan. Parameter theta juga parameter alfa, maka dia akan ditarik ke atas. Dari trace plotnya nampak bahwa parameter tadi memang konvergen kepada satu bilangan. Nah, untuk mengambil perwakilan parameter yang dituju itu ambil yang di puncak tertinggi ini berapa parameternya? Alfanya nanti kira-kira 18, betanya kira-kira 0, sekian, oke? Sedangkan tetanya 0,9 sekian atau 0,8 sekian. Nah, untuk mewakili cukup kita gunakan nilai mediannya, oke? Alfa itu median U, beta median T, dan theta median E. Oke, selesai. Lalu kita gunakan perangkat-perangkat untuk menguji dengan menggunakan density plot, cumulative plot, dan kita gunakan FF sebagai kumulatif hampiran. Oke, kita runkan saja semua. Nah, setelah kita sukses untuk Bayesian MC-MC, kita mau coba cek parameter alfanya berapa. Kita ketik saja alfa. Ternyata alfa 16, sekian. Beta juga kita boleh cek. Ya, juga theta juga kita boleh cek. Nah, ini adalah parameter-parameter menggunakan Bayesian MC-MC. Setelah sukses Bayesian MC-MC, kita lakukan estimasi dengan menggunakan maksimum likelihood. Maksimum likelihood telah kita bahas sebelumnya, kita rancang dulu program log likelihood, gunakan optim. Nah, ini seperti biasa, sudah kita bahas, ini nilai parameter awal, lalu kita beri nama alpha, maksimum likelihood atau ML, beta ML, theta ML. Ini adalah perangkat untuk uji kumulatif, untuk uji model density plot dan kumulatif plot. Kita berikan semua nilainya, coba kita runkan semuanya, kita coba bandingkan. Oke, nah ini. Jadi kalau kita lihat hasil antara Bayesian MC-MC yang warna biru itu seolah-olah sama persis dengan hasil estimasi parameter menggunakan maksimum likelihood. Itu plotnya hampir berimpit. Sedangkan di kumulatif juga hampir sama antara yang biru merah atau menggunakan Bayesian dan maksimum likelihood menangkap kumulatif hampiran. Nah, untuk memastikan mana yang lebih baik, kita lihat nilai AIC ya. Tentu kita lihat nilai minus log likelihoodnya, kita lihat boleh juga. Yang satu kita gunakan pakai ML, PLAT, APTML, copy, kita letakkan di sini. Hasilnya adalah nih nilai minus log likelihoodnya 247,3. Lalu yang Bayesiannya namanya kalau tak salah tadi adalah Bayesiannya dia tidak pakai minus log likelihood ya, kita cari lagi minus log likelihoodnya. Minus log likelihoodnya kita cari lagi. Boleh kita cari dengan menggunakan min sum log. Oke. Min sum log kalau kita coba cari juga boleh. Min sum log. Ini log dari densitasnya tadi apa? Densitas yang menggunakan Bayesian, mana ada densitasnya? Menggunakan Bayesian ini. Ya. Oke, kita copy. Jangan yang pakai I, yang pakai I untuk density plot. Kita Ctrl V, kita tutup, kita cari. Nah, 241. Ternyata lebih baik menggunakan Bayesian. Oke, minus lognya ini cuma 241. Ini 247 yang menggunakan maksimum likelihood. Ini adalah minus log likelihood untuk menggunakan teknik Bayesian MC-MC. Oke, jadi walaupun bagaimanapun dia tidak terlalu banyak berbeda. Saya rasa yang satu 247, yang satu 241. Oke, saya rasa bagi rekan-rekan yang ingin melihat ulang boleh silakan kita buka secara perlahan. Ini adalah pseudo-Lindley alpha menggunakan Bayesian MC-MC. Kita buka terus secara perlahan-lahan. Oke, ini dia. Silakan nanti mana yang mau adopsi, mau mencontoh silakan.
Lalu yang di bawah ini adalah menggunakan maksimum likelihood dengan menggunakan jasa optim. Terlebih dahulu bangun log likelihoodnya. Oke, log. Oke, saya rasa apa yang kita lakukan berbincangan selalu di Radio Institute ini merupakan hal-hal baru yang memiliki tingkat novelty yang sangat bagus saya rasa dan dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menghasilkan model-model baru atau dapat digunakan untuk data-data yang ada sebagai perbandingan dari model-model yang biasa digunakan. Kita selalu membahas maksimum likelihood, Bayesian, MCMC dan seterusnya hanya dengan satu tujuan untuk dapat digunakan mahasiswa Indonesia mandiri dalam melakukan riset juga untuk kepentingan lain daripada peneliti dalam menghasilkan karya-karya penelitian. Oke, saya rasa cukup. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Institute dan Rado Yendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.